Bos, kembali bersama saya Sumber Subran. Di video kali ini Sumber akan membahas dari awal untuk yang peraturan-peraturan pertandingan yang kamu harus ketahui untuk para atlet maupun pelatih, termasuk juga para wasit juri. Jangan sampai tidak paham tentang peraturan ini ya. Kita akan bahas untuk yang peserta terkait mulai dari pakaiannya ya, kemudian peralatan dan sebagainya. Untuk atlet di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional itu boleh tidak memakai WKF Proof ya, tergantung dari hasil technical meeting atau kesepakatan dari juri atau panitia yang bisa menjadi pedoman yang tertera di proposal ya. Yang pertama, untuk peraturannya sendiri untuk tahun ini ya, untuk tahun ini boleh atlet itu memakai yang bordiran putih atau yang polosan ya, dan itu berlaku pada saat posisi sabuk merah maupun sabuk biru. Nah, yang tidak boleh itu adalah bordirannya merah di sini ya, yang di bahu ya. Kalau di logo nggak masalah ya, kalau logo merek nggak masalah. Kalau di bahu dia merah pakai sabuk biru itu udah nggak boleh ya. Ataupun sebaliknya, logonya di bagian bahu itu biru ya, bordiran di bagian bahu itu biru, kemudian ternyata sabuknya merah, itu nggak boleh. Lebih baik pakai yang bordiran putih, silver atau polos sekalian, itu boleh dipakai bertanding. Mau merek apa saja ya, mau merek apa saja, yang penting dia standar, yang mirip ya, yang standar bentukannya. Seperti contoh untuk atlet komite, yang pertama, untuk panjang bajunya yang di sini tidak boleh lebih dari 3/4 paha, artinya sampai melewati lutut itu nggak boleh. Atau terlalu tinggi sampai di sini, ya itu juga nggak bagus, ya itu juga nggak boleh, ya. Kemudian yang di bagian lengan, dia menutupi bagian lengan di sini, tidak boleh terlalu pendek sampai sini, nggak boleh, ya. Nah, setidaknya 2/3 lengan, seperti ini masih boleh. Ya, tapi kalau sampai menutupi tangan seperti ini nggak usah juga ya. Nah, misal segini nggak boleh ya. Jadi dia seperti ini. Oke, ini yang standar banget ya. Kemudian di bagian kaki juga sama, untuk panjang celananya tidak boleh dia terlalu tinggi seperti ini ya, terlalu tinggi seperti ini, atau terlalu menutupi sampai menutupi tumit misalnya, itu juga nggak boleh ya. Kemudian yang berikutnya, ini kita baca yang simpel secara umum saja. Di bagian tali samping, ya kiri maupun kanan itu udah harus terikat, ya. Kebiasaan atlet itu malah sekali, ya. Entah itu karena mau gaya-gayaan atau memang nggak ngerti aturannya. Ini fungsi untuk di bagian baju, ya, yang ada talinya di samping kiri kanan ini harus terikat dengan baik, ya. Ini pelatih harus paham. Kemudian apalagi wasit juri wajib paham ini aturannya ya. Ini harus terikat ya, terikat samping kiri dan kanan. Oke, harus terikat dengan baik. Kalau misalnya dia putus saat pertandingan sedang berlangsung, boleh dia tidak mengganti. Tapi kalau dia sudah selesai pertandingan, kemudian lanjut ke pertandingan berikutnya, dia harus ganti bajunya yang punya tali yang bisa diikat dengan sesuai aturan. Itu ya untuk yang terkait talinya. Kemudian untuk sabuk atlet, jadi dia tidak boleh sampai melewati lutut. Kalau misalnya dia kepanjangan, boleh dilipat seperti ini, ya, boleh dilipat seperti ini sehingga dia tidak terlalu panjang. Terlalu pendek juga jangan, ya, terlalu pendek juga jangan. Nah, semisal boleh dilipat seperti ini boleh, ya, tapi jangan ke atas begini, karena ini nanti akan berbahaya saat misalnya dia moving ataupun lain sebagainya. Kenapa kemudian panjang sabuk ini penting, berpengaruh? Kalau dia terlalu panjang, nanti saat dia moving, dia, nah seperti ini misalnya, dia naik sabuknya ini bisa berbahaya untuk dirinya sendiri, ya. Kalau dia kepanjangan, ya. Kalau misalnya ini kena tendang sama lawan, kemudian kena mukanya, mental ke sini. Nah, ini yang berbahaya. Ini kenapa sabuk tidak boleh terlalu panjang. Terlalu pendek juga jangan, nanti mudah lepas, ya. Ini untuk sabuknya, ya. Oke, itu untuk gambaran secara umum. Kalau mau yang detailnya seperti misalnya logonya, kemudian sponsor dan lain sebagainya, kalau masih bingung boleh tulis di kolom komentar, nanti sempat jawab di kolom komentar ya. Itu untuk gambaran secara umum terkait untuk pakaian dari peserta itu sendiri ya. Dari baik atlet
sehingga bisa memilih pakaian yang bagus. Kalau misalnya kebesaran bisa dipermak, kalau kekecilan bisa ganti beli yang baru ya, sesuai dengan peraturannya. Jangan sampai nanti dikeluarkan di pertandingan, itu menjadi masalah ya, terutama untuk atlet yang sudah jauh-jauh dari daerah, misalnya ada pertandingan event nasional. Nah, jangan sampai gara-gara pakaiannya salah kemudian bisa didiskualifikasi ya. Itu untuk edukasi terkait pakaian dari atlet komite ya. Ini untuk contoh baju yang saya pakai dari Tomido Pegasus ya. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan di logo keranjang ya. Ada logo keranjang di bawah ya, di pojok. Itu teman-teman bisa check out di sana, bisa langsung pembelian bayar di tempat atau COD ya. Teman-teman bisa tinggal klik. Kalau mau samaan bajunya seperti Simpai, bisa check outnya. Ini ada tersedia yang bordiran putih kayak gini. Ada juga yang pakai combo satu celana dua baju ya, satu celana dua baju, bordiran merah dan bordiran biru ya. Untuk tampilannya bagus seperti ini tampilan bagian sampingnya, kemudian ini tampilan bagian belakangnya. Keren, ada motif jaringnya sehingga sirkulasi udaranya bisa enak ya, tidak cepat gerak ya. Ini untuk baju komite dari Tomido Pegasus. Demikian untuk edukasi kita di video kali ini. Tonton video kita berikutnya. Jangan lupa di follow akun ini. Salam kakak. Bos.